Ya, jadi sebelum kita mulai, saya pengen usul di tahun depan ada kategori lomba, ya, motret, ya, itu LCD-nya dilakban, ya apa, screen kameranya harus dilakban, ya, nggak boleh bikin, nggak boleh lihat. Ya, dan hanya diperbolehkan jepret misalnya 10 kali. Ya. Jadi semoga itu bisa di tahun depan kita bikin kategori lomba, misalnya entah itu ratio, cuma boleh motret 10 kali, tapi nggak boleh ngintip screen, nggak boleh ngintip screen kamera. Jadi benar-benar harus feeling, benar-benar tahu situasi dengan kondisi cahaya seperti ini. Harusnya saya pakai berapa dan sebagainya. Gitu. Itu pasti akan lebih fair. Satu, kedua pasti itu akan lebih menantang challenge karena itu benar-benar penguasaan Anda terhadap kamera Anda. Ya, oke, semoga bisa ya. Oke, next. Jadi mengintip dari kemarin yang saya senang adalah antusias kita semua, ya, melaksanakan ini, happy ya, masih senang, kita bercanda semua. Sebenarnya yang paling bagus itu karena kita bisa berkumpul bareng, bisa sharing, masih bisa ketawa-ketawa bareng, terus bisa belajar bareng. Nah, kalau yang dari kemarin serius, udah bagus banget ya. Nah, kalau persoalan hasilnya saya lagi mikir gimana caranya supaya tidak banyak foto yang sama. Ya, lagi mikir gimana, karena kan sebenarnya dari yang kemarin itu banyak banget foto yang sama. Oke, benar kita kan karena antik barang ya, tapi harusnya meskipun kita dalam antik barang mesti harus beda gitu. Contoh paling rinci, kita udah tahu nih 10 orang berdiri, kita udah bisa tebak, apalagi kalau lihat lensa mereka nih, lensa samping kita nih, misalnya yang sebelah kanan pakai 7200, ada pakai 85, ada pakai 75 dan sebagainya. Kita pasti udah tebak tuh, dia berdiri di mana, dia ngambil frame di mana. Nah, harusnya kita yang lain itu harus berpikir, saya tidak mau dari situ biar tidak sama, ya kan? Jadi berdiri musik yang sama dengan kira-kira alat yang sama juga, ya kan? Yang mirip-mirip, ya, seperti itu. Kedua, yang paling banyak kemarin di masalah itu masalah bagaimana mengenai model, ya, mengenai model. Dan seperti kakak Topan tadi jelasin bahwa ya idealnya sih memang harus tahu siapa yang kita foto dulu, ya kan, gitu. Kalau perlu tuh ya, kayak botol nih, satu botol nih, kita kayak taruh di meja dulu, lihat dulu dari sebelah mana yang bagus ini. Dia kanan. Dia kalau dia pas, dia kalau sedikit bagus. Itu jadi catatan kita. Jadi begitu ketika dia berada di posisi spot, itu cukup kayak coba begini sedikit. Tapi saya mengerti juga dengan orang sebanyak itu gak mungkin semuanya apa istilahnya mengikuti direct semua, ya gitu. Tapi pelajaran buat teman-teman, lakukanlah sebanyak mungkin, ya, praktis, ya, lakukan sebanyak mungkin buat foto-foto apa saja yang sesuai dengan bidang Anda. Kalau misalnya teman-teman suka amal fokus video wedding, ya banyak-banyak di foto kantor, ya, banyak-banyak di foto kantor. Nah, bisa jadi kita coba misalnya dari teman terdekat, ada teman tak misalnya lagi kita tahu misalnya pacaran atau
jujur di saat saya mengawali dulu potret, saya juga begitu. Saya mulai dari teman-teman terdekat, karena nggak bisa nggak banyak model, ya kan? Jadi saya mulai dulu, temanku sama pacarnya saya mulai sama foto, saya bikin foto. Nah, dari situ saya kemudian belajar. Yang saya pelajari apa? Satu, komunikasi. Ya, banyak sekali fotografi yang menganggap enteng hal ini, dan ini semuanya sebenarnya basic banget bagaimana bisa kita berkomunikasi dengan orang yang kita mau foto. Ya, tentang maunya kita, tentang apa yang dia suka, tentang apa yang kita pengen buat, tentang sama siapa kita bekerja di tim itu. Ada mungkin makeup yang bantu, ada yang bantu seperti itu. Jadi pentingnya berkomunikasi. Kalau ini sudah lincah komunikasinya, mau ketemu siapapun pasti bisa. Tidak, karena kita sudah tahu. Gitu. Oke, lanjut di foto-foto yang masuk ini. Sebenarnya kalau saya bicara mungkin dominan banget kemarin yang hijau ya, yang masuk. Ya, memang lama sekali semua orang berkumpul di sana. Ya, lama sekali orang berkumpul di yang hijau-hijau, sehingga foto-foto yang masuk itu dominan hijau, ya kan? Nah, seperti yang dibilang tadi kakak Iksan, ya memang kemudian ketika kita didaulat sebagai juri, faktor pertama itu ya tadi dasar. Makanya dasar itu yang sudah ada yang kayak kemarin yang sudah miring-miring, terus ada yang over, ada yang under, itu sudah pasti langsung eliminate. Ya, karena itu kan dasarnya, basicnya. Selanjutnya, ketika kita dapetin foto yang exposure-nya bagus, ininya bagus, nanti kita sebagai juri juga melihatnya ini connect ya dengan konsep yang dijurikan, terus detailnya lagi, ya kan. Terus kalau saya lebih ke moodnya, dia dapat moodnya atau enggak, gitu kan. Jadi masing-masing apapun saya punya selera terhadap melihat foto orang, tapi ketika didaulat menjadi juri, maka yang saya tempatkan pertama adalah teknis. Pasti itu harus teknis dulu, ya kan. Baru kemudian moodnya, hanya rasa yang kita masuk itu kayak rasa aku, saya suka foto ini dengan alasan ini, seperti itu, ya kan. Oke. Yang mana yang juara satu ya dari mana tuh? Ya, ini oke. Ini banyak yang tidak menduga pasti, ya. Kenapa kemudian foto ini bisa juara satu? Saya juga tidak menyangka sih, ya kan. Di pilihan terakhir saya pada saat penilaian, kalau nggak salah saya tempatin ini di urutan ketiga, bukan yang pertama, tapi di urutan ketiga. Tapi kemudian dewan juri yang 2 orang itu memilih ini di tempat pertama 2 orang, jadi saya kalah gitu kan. Foto ini menurut saya bagus banget, ya, gitu. Terus saya cuma menempatkan begini. Kenapa saya tempatkan di posisi ketiga, ya kan? Pertama, saya tidak mau teman-teman kaget nih. Ya, tidak mau teman-teman kaget. Tapi lalu kemudian setelah acara saya tadi malam, saya berpikir bahwa betul bagus juga ditempatkan di urutan pertama. Supaya apa? Supaya tahun depan teman-teman tidak bisa menebak foto yang kayak gimana bisa juara satu. Paham maksudnya? Ya kan? Karena selama ini kan kita ngerti nih, tahun lalu tuh yang foto yang juara tuh kayak gini. Otomatis itu masuk di pikirannya nanti. Kalau ini jurinya pasti kayak gini kayaknya foto yang masuk, gitu kan. Nah, tadi malam itu jungkir balik, ya kan. Jungkir balik ketika foto ini kemudian ternyata jadi pemenangnya, ya kan. Meskipun di juri juga ada vote, saya sama Kak siapa? Arfa ya. Arfa sama Jus juga punya pilihan masing-masing, ya. Pilihan masing-masing 1, 2, 3-nya saya dan dua dewan juri yang lain juga beda. Kecuali di poin pertama, Jus sama Karpa
Dia setuju ini yang nomor 1. Oke. Foto ini unik, ya. Foto ini unik dalam kategori fashion seperti yang apa yang saya ceritakan kemarin bahwa butuh kreativitas, butuh keunikan. Walaupun ketika misalnya kita ngobrol dengan fotografer, siapa fotografernya? Siapa fotografernya ini? Coba ada yang ada di sini? Mana pemenangnya? Siapa pemenangnya? Siapa fotografernya? Aik. Nah, walaupun ini kebiasaan kami kalau di Jakarta, biasanya kalau ada foto kayak gini, itu fotografernya kita tanya lagi. Ini kesengajaan dalam arti tim ketika dia memotret atau hanya laki? Ya. Laki dia bisa kasih masuk itu lalu kemudian menang, atau dia memang percaya bahwa menurut dia foto ini bagus, gitu loh. Nah itu penting, ya kan? Karena ada banyak memang kejadian, ya kalau namanya lomba ya laki, ya kebetulan pas jurinya suka dengan alasan mereka masing-masing, lalu kemudian dia bisa dapat posisi atau meraih poin gitu kan. Nah, tapi yang paling penting adalah setiap karya yang ditampilkan atau yang dipamerkan atau yang dilombakan, lebih baik rasanya ketika kita juga tahu visi misi dari fotografernya apa, supaya ya itu proses pembelajaran kita. Masuknya ke foto begini apa? Kenapa kok bisa berpikir memasukkan ke foto kayak gini, ya kan? Ya, pada akhirnya kita bisa belajar bareng. Nah, kalau pendapat saya sendiri, ini unik, ya, foto ini unik, kategorinya fashion, dengan apa ya? Ada abstraknya, ya, tapi juga menggambarin sesuatu, ada spiritnya, ya. Dan mungkin karena penempatan posisinya aja, ya kan. Tapi most of saya hargai juga pilihan Dewan Juri lain, ya kan. Meskipun saya juga suka foto ini. Nah, yang paling coba di foto yang Mas Ani yang foto yang lain, ya kan. Nah, pilihan saya itu kalau nggak salah satu yang di bawah kayaknya ini, yang landscape dua-duanya itu, bukan landscape bawahnya, ya itu sama sampingnya, tapi yang lagi dia, jadi satu itu, ya coba yang itu yang kanan, kita yang kanan dulu, oke. Nah, di pilihan saya kalau nggak salah saya menempatkan ini di posisi kedua, ya, di posisi kedua. Pilihan kedua. Nah, yang tadi itu yang ada rambut saya tempatin di posisi ketiga, ya kan. Nah, dari segi moodnya, karena saya selalu basicnya nggak tahu kenapa saya suka sekali mood, ya. Saya suka mood foto ini dari pencahayaannya, kemudian komposisinya menurut saya pas, gitu ya. Terus foto yang satu lagi, nomor 1, ya, dan yang pilihan saya. Nah, ini pilihan saya di foto 1, ya, gitu. Passionnya ada, gitu. Moodnya dapat walaupun hampir tidak bisa dibedakan antara potret biasa dan fashion. Makanya kalau definisi saya kemarin kalau fashion itu adalah perpaduan antara produk, kemudian potret, kemudian plus seni rupa, ya. Jadi itu. Nah, ini di kategori pilihan saya yang pertama. Nah, overall saya sangat antusias teman-teman yang ikut karena terbukti bahwa pada tahun ini pesertanya sebagian besar beda lagi, ya, banyak teman-teman yang baru. Kemudian yang kedua, saya senang juga karena
khususnya di antara kita yang berbicara tentang alat, ya, alat hampir kayak sudah enjoy, dan saya sangat senang ketika kita berkumpul tanpa mempermasalahkan alat apa yang kita pakai, ya, gitu. Saya senang, ya. Jadi kita bisa berkembang bareng-bareng dengan alat apapun yang kita punya, ya. Kita nggak usah bersandar dengan alat-alat tadi, ya. Walaupun kalau misalnya Anda di posisi Anda mampu dan sebagainya, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi tolong jangan dipaksakan, karena berkarya itu bukan senderannya pada hal-hal tersebut, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra. Pak Haji, saya sebenarnya mau kasih saran. Kalau bisa pada saat final foto 1, 2, 3, 1, 6, pada saat itu diminta aroma materialnya. Jadi kalau dia masuk tanpa edit, jadi romantis yang jadi di situ kita bisa lihat bahwa ini betul-betul murni bahwa dia ambil dengan keahliannya. Yang pertama. Yang kedua, kan kita Ilham dengan mengenai mood. Kalau bisa yang juara 1, 2, 3 itu memberikan testimoni bahwa sebenarnya saya mau ambil ini barang karena ini. Jadi saya mau ambil dia sebenarnya karena ini. Jadi di situ kita bisa lihat. Terus ketiga, untuk panitia, kalau sudah ada romantianya kan ada editnya. Misalnya dia masuk terus juara 1 tapi ada editnya. Kan ada edit kamera, ada edit aplikasi, ada edit. Dan panitia itu bisa betul-betul tahu ini editan. Nah, jadi dia bisa menang karena ini, dia bisa menang karena asli, dia bisa menang karena deskripsi. Biasa itu yang dikasih. Ya, terima kasih banyak Pak usulannya. Jadi ini masukan buat tim ke depannya. Nah, dari kemarin juga kalau standar penilaian yang kemarin boleh edit, tapi ya, tapi standar ya, standar. Jadi tidak boleh berlebihan. Nah, kalau Bapak lihat kemarin itu ada tuh yang kita pas kita lagi memilih itu ada yang kita itu memang dia penuh, ya, dan itu ketahuan gitu. Kemudian pada saat kita melihat ini beberapa kali kita itu ngecek detail. Ketika ada foto yang diperdebatkan misalnya nih, udah 1 yes, 1 no. Saya di posisi harus menentukan dia yes atau no. Nah, itu pasti saya minta detailnya, ya, untuk ngecek. Sama diskusi kecil-kecilan sama dewan jumlahnya. Ini apanya, ini apanya, ini apanya, seperti itu. Lalu kemudian kita bisa menentukan yes atau no. Tapi saya setuju dengan Bapak bahwa harusnya ketika ada misalnya kita memilih pemenang, harusnya dia bisa menjelaskan, ya kan, menjelaskan maksud dan visinya dia terhadap foto yang dia buat. Itu makanya tadi saya singgung ketika kita bahas soal ini, ya kan, supaya kita sama-sama bisa belajar. Begitupun juga sebenarnya kita bisa bawakan exitnya supaya teman-teman juga bisa melihat bahwa ini foto segini nih, teknisnya kayak gini nih, boleh, ya kan? Nah, ini buat masukan mungkin nanti kita bisa buat di di apanya bagus itu, untuk kasih lihat ke teman-teman, misalnya juara 1 dia deskripsinya gitu loh, ya kan? Nah, kalau saya sih setuju, artinya
Ini pertanggungjawaban juri ya, juri juga ketika kenapa memilih foto itu menjadi menang, ya. Jadi jurinya punya alasan, juri satu punya alasan ini, juri dua punya alasan ini, juri tiga punya alasan ini. Lalu kemudian nanti visi fotografernya sendiri juga apa nih, ya kan? Supaya orang semua bisa, teman-teman juga semua termasuk saya juga bisa belajar visi-visi dari foto tersebut ya. Ya, kecuali kalau kategori misalnya pre-wedding ya, pre-wedding karena ini menyangkut sebenarnya kalau saya setuju dengan kakak Taufan tadi ya, saya setuju bahwa sebenarnya pre-wedding itu lebih kita bicara tentang emosional klien kita masing-masing. Ya, karena kan orang-orang itu pasangan itu beda-beda.